Kalian pernah gak sih ngelihat bulan purnama ketika dia mau terbit atau tenggelam dan posisinya rendah di dekat horizon itu terlihat lebih besar dan indah. Tetapi ketika bulan itu mulai naik dan berada di atas kepala kita, tiba-tiba seakan-akan bulan itu terlihat menyusut, terlihat lebih kecil, dan gak seindah ketika posisinya itu rendah. Apakah bulan itu memang secara fisik lebih kecil ketika posisinya di atas? Atau mungkin dia lebih jauh sehingga terlihat lebih kecil? Atau mungkin sebenarnya ukuran bulan itu sama saja sepanjang malam, dan perbedaan ukuran ini hanyalah ilusi yang dimainkan oleh otak kita. Secara fisik, memang ukuran bulan itu akan berubah-ubah, tapi tidak dalam rentang waktu satu malam, melainkan satu bulan. Ini dikarenakan orbit bulan mengelilingi bumi itu bentuknya sedikit elips atau lonjong, sehingga ada titik di mana posisinya paling jauh dan ada juga titik yang posisinya paling dekat bumi. Kalian pernah dengar istilah supermoon? Itu adalah fenomena di mana pada saat bulan purnama, kebetulan posisi bulan di orbitnya berada di titik terdekatnya. Nah, ada lagi istilah yang namanya micromoon, yaitu kebalikan dari supermoon, di mana pada saat bulan purnama, kebetulan posisi bulan di orbitnya berada di titik terjauhnya. Jadi, apa yang membuat ukuran bulan itu bisa berubah dalam satu malam? Jawabannya adalah itu semua hanyalah ilusi. Ukuran bulan dalam satu malam itu selalu sama, dan kalian bisa membuktikannya sendiri tanpa alat apapun. Cukup pakai jari telunjuk kalian. Kalau kalian merentangkan tangan kalian ke depan, ukuran bulan akan kurang lebih sama dengan ukuran ujung jari telunjuk kalian. Dan kalian bisa tes di berbagai posisi bulan ya, baik itu posisinya rendah maupun ketika posisinya itu tinggi. Lalu kenapa di kepala kita ukuran bulan itu bisa terlihat berbeda-beda? Hal ini disebut dengan moon illusion atau ilusi bulan. Dan hal ini sudah membuat penasaran para pemikir-pemikir besar selama ribuan tahun. Serius loh, ribuan tahun. Pemikir-pemikir besar kayak Aristoteles, Leonardo da Vinci, Descartes, itu sampai mencoba mencari penjelasan tentang fenomena ini. Tetapi sampai saat ini pun belum ada penjelasan yang benar-benar pasti. Ada dua penjelasan yang kemungkinan bisa menjelaskan ilusi ini. Yang pertama, ada Ebbinghaus illusion. Coba kalian lihat dua lingkaran oranye berikut. Mana kira-kira yang terlihat lebih besar? Hampir semua orang pasti menjawab lingkaran yang sebelah kanan itu lebih besar dari yang sebelah kiri. Padahal nyatanya kedua lingkaran ini tuh sama besarnya guys. Inilah yang disebut dengan Ebbinghaus illusion, di mana dua objek yang benar-benar identik akan terlihat berbeda dikarenakan ukuran-ukuran relatif dari objek yang berada di sekitar mereka. Lingkaran sebelah kanan terlihat lebih besar karena dikelilingi oleh objek-objek yang lebih kecil. Dan sebaliknya, lingkaran sebelah kiri terlihat lebih kecil dikarenakan dikelilingi oleh objek-objek yang lebih besar. Mungkin bulan terlihat lebih besar ketika posisinya rendah, dikarenakan kita melihatnya dikelilingi oleh pohon-pohon atau bangunan-bangunan kecil dari kejauhan. Dan ketika bulan posisinya lebih tinggi, dia dikelilingi oleh angkasa yang luas, atau mungkin awan-awan yang besar menutupi sebagian besar langit. Tapi ada satu masalah dengan penjelasan ini. Pilot-pilot pesawat yang terbang tinggi di atas awan itu seharusnya tidak terdampak dengan moon illusion ini, dikarenakan tidak ada pohon atau bangunan di horizon mereka. Tetapi kenyataannya berbeda. Mereka masih melaporkan bahwa bulan terlihat lebih besar ketika posisinya rendah di horizon. Makanya ada penjelasan kedua, yaitu Ponzo illusion. Coba kalian lihat dua garis kuning berikut. Dalam otak kita, garis yang di atas akan terlihat lebih panjang dibanding garis yang di bawah. Padahal nyatanya panjang kedua garis ini sama guys. Karena ketika kita melihat gambar perspektif ini, garis di atas itu posisinya lebih dekat ke horizon, sehingga otak kita secara otomatis berasumsi bahwa garis yang di atas itu berada lebih jauh dibandingkan garis yang di bawah. Sehingga otak menyimpulkan bahwa garis atas itu lebih besar atau lebih panjang. Dan kalian bisa membuat Ponzo illusion kalian sendiri ya. Contohnya itu pada gambar ini. Mobil yang ada di belakang itu sama besarnya dengan mobil yang ada di depan.
Tapi karena letaknya kita posisikan di dekat horizon, dan otak kita secara otomatis berasumsi bahwa benda-benda yang di dekat horizon itu seharusnya kecil, maka otak kita menyimpulkan bahwa mobil yang di belakang ini lebih besar dibandingkan mobil yang di depan. Padahal kenyataannya ukuran mereka itu identik. Sama halnya dengan bulan. Jadi, menurut penjelasan ini, ketika bulan berada di dekat horizon, otak kita akan berasumsi bahwa bulan berada lebih jauh dibandingkan ketika posisinya lebih tinggi. Sehingga otak kita menyimpulkan bahwa bulan di dekat horizon itu lebih besar. Tapi ada masalah lain dari Ponzo illusion ini. Orang-orang yang melihat bulan di dekat horizon itu mengatakan bahwa bulan itu terlihat lebih besar dan lebih dekat, bukan lebih jauh. Jadi Ponzo illusion ini pun tidak bisa menjelaskan secara penuh tentang fenomena ini. Fenomena moon illusion ini adalah bukti bahwa kita sendiri belum sepenuhnya mengerti tentang apa yang terjadi di otak kita. Karena sejatinya fenomena ini bukanlah fenomena fisik yang terjadi di alam semesta, melainkan sebuah trik yang dimainkan oleh otak kita untuk diri kita sendiri. Dan lebih anehnya lagi, moon illusion ini akan hilang efeknya kalau kita melihat bulan secara kebalik di antara kaki kita. Entah siapa yang pertama kali ngide untuk melihat bulan kayak gini. Tapi itu beneran loh, dan kalian bisa buktikan sendiri. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan komen apapun. Dan kalau kalian suka dengan sains dan astronomi, kalian bisa subscribe di channel gua. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video-video gua selanjutnya. See you in the next videos.